Selamat sore, Mas Burhan apa kabar? Baik, apa kabar? Kabar baik juga Mas Burhan. Karena sudah dilantik ini Gibran dan Bobi, pertanyaan pertamanya tantangannya apa selain menjabarkan visi misinya nanti, tapi ada nama besar Pak Jokowi yang mau nggak mau akan disangkut pautkan, iya nggak sih Mas Burhan? Betul. Jadi yang pertama, tantangan yang saya kira tidak mudah untuk mereka taklukkan adalah lepas dari bayang-bayang Presiden Jokowi. Karena bagaimanapun kedua nama ini tidak bisa dilepaskan dari hubungan dengan Presiden Jokowi. Gibran adalah putra, sementara Bobi adalah menantu. Dan itu tidak mudah karena kebetulan saat yang bersamaan Presiden Jokowi menjadi orang nomor satu di Republik ini. Cuma yang menurut saya kita kaitkan dengan kondisi atau dinamika lokal yang mungkin agak berbeda. Kalau di Medan, benchmarknya itu rendah karena 3 wali kota Medan sebelumnya tersangkut kasus korupsi. Jadi ada Abdillah, kemudian Rahut Manharahap, dan terakhir adalah Zulmi Eldin. Tiga-tiganya masuk kasus korupsi yang memungkinkan siapapun penggantinya itu hanya melalui mistar ukur yang rendah. Jadi asal tidak korupsi saja mungkin sudah dianggap sebuah keberhasilan sendiri. Kalau di Solo lain lagi. Solo itu benchmarknya Presiden Jokowi, kemudian Pak Rudi ya, yang tentu tidak mudah buat seorang Gibran mampu melampaui mistar ukur yang tinggi tadi. Apalagi ada nama Jokowi yang mungkin membayangi nama Gibran. Jadi sebenarnya kalau di Solo ini lebih besar tantangan atau PR-nya karena mau nggak mau head to head-nya langsung sama Pak Jokowi. Seperti itulah ya bahasa sederhananya Mas Burhan. Dari sisi politik memang berbeda. Kalau di Solo jauh lebih mudah tantangannya karena PDI Perjuangan adalah partai mayoritas, super mayoritas saya sebut ya. Karena 30 dari 45 kursi dikuasai oleh PDI Perjuangan. Sementara kalau di Medan dari sisi politik jauh lebih dinamis, jauh lebih kompetitif. Karena pasangan Bobi Aulia ini meskipun didukung PDI dengan Gerindra, tetapi PKS, Demokrat juga mendapatkan kursi yang sangat besar di parlemen kota Medan. Jadi tantangannya dari sisi politik lebih berat di Medan karena Bobi dengan Aulia bukanlah pasangan yang mendapatkan dukungan mayoritas. Jadi ada tantangannya ini beda ya dari sisi politik dan juga kinerja keduanya di Solo maupun di Medan ya Mas Burhan. Nah, bicara soal khususnya di Solo, nanti kita juga akan tanyakan langsung kepada pengamat politik Universitas 11 Maret Solo, Agus Riwanto yang bergabung di Kompas Petang. Sore Pak Agus. Selamat sore Mbak. Apa kabar? Baik, kabar baik. Terima kasih sudah bergabung juga. Nah kalau tadi saya sama Mas Burhan sudah ngobrol nih soal tantangan secara umumnya dulu antara Bobi di Medan juga Gibran di Solo. Nah kalau di Solo khususnya Pak Agus, apa yang akan dihadapi oleh Gibran? Apakah tugasnya dalam waktu dekat ini lebih beratkah atau seperti apa? Ya tentu karena Gibran dalam posisi anak seorang presiden ya. Ekspektasi yang begitu besar bagi publik Solo itu luar biasa ya. Salah satu aspek itu, aspek yang kedua apa yang sering dia katakan pada saat kampanye, dia ingin membawa Solo itu melompat. Dengan istilah melompat, bukan sekedar perubahan, tapi melompat. Nah melompat ini tentu harus dia maknai. Apa sebetulnya makna melompat itu dalam pengertian pembangunan dan kemajuan Solo. Nah tantangan terbesar Solo terkait dengan soal bagaimana Gibran mampu mengembalikan posisi dampak COVID terhadap pertumbuhan ekonomi di Solo. Karena UMKM turun, kemudian daya beli rakyat lemah, itu menjadi persoalan penting bagi Gibran. Apalagi Gibran ini diduga oleh banyak kalangan yang dianggap adalah pemimpin yang berasal dari dunia usaha. Diharapkan dia punya kreativitas tinggi dalam membangun pertumbuhan ekonomi di kota Solo. Selebihnya tentu pada soal bagaimana dia mampu membawa Solo itu menjadi kota yang genuine di dalam pembangunannya. Selama ini memang ada kesan Gibran ini membawa nama besar ayahnya. Tentu pemikiran-pemikiran original Gibran ini yang sedang ditunggu oleh publik karena dia dianggap sebagai pemimpin masa depan. Kalau Pak Agus lihat sejauh ini dari kampanye sampai setelah pelantikan ini ada karakter dari Gibran kah yang berbeda dengan Pak Jokowi, artinya nilai tambah lain yang diharapkan jadi gebrakannya Gibran dalam memimpin Solo? Ya Solo ini kotanya kecil ya, kita penduduknya kurang dari 1 juta dengan berbagai macam tantangan yang mirip juga dengan kota-kota yang lain.
Nah, secara spesifik sebetulnya Gibran ini adalah pemimpin yang dianggap memiliki kemampuan dalam ide-ide gagasan segar ya, kelompok milenial. Tentu ide-ide dan gagasannya adalah gagasan-gagasan yang berbeda dari pemikiran atau ide-ide dari pemimpin yang lebih sepuh atau tua. Nah, itu perbedaan Gibran. Nah, otentisitas dia sebagai pemimpin muda yang memiliki gagasan baru ini yang sedang ditunggu. Karena tidak bisa membangun kota itu hanya sekedar copy paste dari apa yang sudah dihasilkan pemimpin sebelumnya. Ya, karena apapun terjadi, Solo itu sudah punya legacy baik ya, baik di pemerintahan Pak FX Rudi maupun pemerintahan Jokowi itu sudah meninggalkan beberapa legasi yang baik. Tentu Gibran diharapkan mengisi ruang yang barangkali kelemahan-kelemahan yang ada itu lebih baik, gitu Pak. Oke, PR besarnya nanti adalah meninggalkan legasinya seperti apa di Solo. Kalau Mas Burhan lihatnya di Medan, tantangan politiknya lebih dinamis, tapi tadi benchmarknya tidak tinggi. Nah, apa sebenarnya yang publik akan lihat terlebih dahulu dari langkahnya Bobi ini di Medan, Mas Burhan? Lagi-lagi karena Bobi secara bagaimanapun adalah menantu Presiden Jokowi, tentu ada beban yang tidak mudah untuk bisa ditaklukkan oleh Bobi. Karena kalau misalnya bekerjanya itu biasa-biasa saja, itu sudah dianggap gagal. Karena bagaimanapun beliau punya privilege sebagai menantu Presiden Jokowi. Jadi harus luar biasa untuk menunjukkan bahwa kinerjanya bisa diterima dan dipercaya oleh warga Medan. Nah, tantangannya di Medan sendiri tidak mudah. Karena tadi disebut dari sisi sejarah, 3 wali kota sebelumnya tersangkut kasus korupsi. Kemudian isu yang mengemuka, misalnya dari survei yang kami lakukan, isu yang berkaitan dengan banjir, dengan kemacetan, dengan jalan yang rusak, itu isu yang tidak mudah yang diharapkan karena ada hubungan ya dengan Presiden Jokowi, diharapkan posisi tadi menguntungkan Medan, terutama ketika Bobi berhubungan dengan pemerintah pusat dalam mengatasi masalah-masalah yang dihadapi warga Medan. Tetapi overall yang ingin saya katakan kira-kira dari dampak politis munculnya 2 nama, 1 putra dan menantu Presiden Jokowi adalah apakah wali kota Medan, wali kota Solo ini terminal akhir bagi karir politik Gibran dan Bobi. Nah, kalau Anda tanya kepada saya nggak yakin. Saya nggak yakin keduanya berhenti sebagai wali kota Solo. Justru ini awal ya Mas Burhan ya? Iya. Saya menduga seperti itu karena bagaimanapun kalau sekedar berakhir di pelabuhan Solo, meskipun Solo tidak punya pelabuhan ya, maupun di Medan, menurut saya keduanya atau Presiden Jokowi sebagai keluarga besar tidak berani ya mengambil risiko dengan mendorong keduanya maju sebagai wali kota. Pasti ada tujuan-tujuan berikutnya, ya entah itu di Jakarta, entah itu di tempat lain yang menandai dinasti baru Presiden Jokowi. Karena ini kita katakan batu loncatan atau langkah awal lah ya kalau tidak dikatakan batu loncatan. Justru di situ tantangannya. Karena sebagai langkah awal, kalau sukses berat langkah berikutnya. Jadi sebagai tujuan berikutnya itu ditentukan oleh sukses tidaknya Gibran dan Bobi baik di Solo atau di Medan. Sebab kalau misalnya keduanya tidak bisa memberi impresi, tantangan lokalnya misalnya di Solo seperti yang disampaikan oleh Pak Agus atau di Medan seperti yang akan dihadapi oleh Bobi, maka harus mengubur mimpi kalau ingin berlanjut ke tahapan berikutnya. Jadi betul-betul harus punya terobosan dan terobosan itu jangka pendek ya mengatasi masalah COVID, baik dampak kesehatan maupun dampak ekonominya. Ya, kalau impressionnya bagus, jadi ya langkah ke depannya oke lah kita bicara next step-nya. Tapi kalau misalnya impressionnya nggak bagus ya berat ya untuk lanjut gitu ya Mas Burhan ya? Kira-kira. Betul sekali. Oke, saya ke Pak Agus lagi. Pak Agus, nah kalau di Solo sendiri dengan tadi tantangannya sebenarnya PR-nya butuh gebrakan yang besar dari Gibran karena akan dibandingkan dengan wali kota sebelumnya yang punya legacy yang baik. Nah, tapi dari sisi kendaraan politik justru di PDIP ini kita katakan tadi Mas Burhan ya kuat sekali di Solo lah gitu. Nah, apakah ini jadi modal awal bagi Gibran untuk melanjutkan atau melakukan program-program atau bahkan gebrakannya di Solo, Pak Agus? Ya, kalau secara kalkulasi politik tentu Gibran memiliki legitimasi yang kuat. Ya. Selain dia memiliki dukungan partai yang
mayoritas di DPRD ya, karena menguasai kursi lebih dari 70% ya. Tentu ini tidak mudah ya untuk meraih kursi sebanyak ini. Dan ketika kepala daerah memiliki dukungan besar itu memang ada dua dampak. Bisa saja positif, bisa saja negatif. Positifnya tentu kalau Gibran ini punya program-program baik, itu tidak akan banyak ditentang oleh para anggota DPR karena memiliki kesamaan pandangan gagasan visi partaian. Tapi bisa saja ini menjadi berbalik arah gitu. Kalau programnya itu ternyata tidak bisa dikerjakan, orang akan menganggap ini ada otoritasnya baru karena tidak ada kritik lagi. Tidak ada ruang bagi publik untuk melakukan kritik-kritik secara sistematis ya. Karena partainya sudah dikuasai oleh dukungan kepada Gibran. Nah itu problemnya. Nah, tetapi kalau bicara mengenai kemajuan kota dengan inovasi-inovasi yang diharapkan publik terhadap Gibran, itu sebetulnya telah terlepas oleh anggaran ya. Problem kepala daerah baru itu kan selalu pada soal bagaimana menyusun anggaran. Karena anggaran yang ada sekarang ini anggaran yang sudah dibuat oleh pemerintah sebelumnya. Kalau dia bikin inovasi baru, tentu dia butuh proses anggaran yang diciptakan untuk waktu 6 atau 7 bulan ke depan. Karena kalau hari ini nggak bisa, karena anggaran itu sudah dibuat oleh rancangan anggaran belanja pemerintah daerah sebelumnya. Itu masalah Gibran. Jadi kita harus menunggu dalam waktu tempo paling tidak 1 semester ke depan ini untuk menunggu gebrakan apa yang mau dilakukan Gibran itu dalam melakukan kemajuan kota, terutama janjinya mengenai dia ingin membawa Solo menjadi kota yang melompat, bukan sekedar pembaruan atau bukan sekedar reformasi. Menarik tadi kalau bicara soal check and balancesnya justru ini jadi tantangan di sana. Karena kalau mayoritas ya artinya dengan DPRD ya CS-an betul ya. Tapi inilah yang jadi tantangan demokrasi di Solonya seperti apa begitu ya Pak Agus ya? Iya. Nah, bicara soal langkah berikutnya, tadi kan Mas Burhan juga sudah menyinggung. Nah, prospek untuk maju ke yang satu Jawa Tengah misalnya, yang satunya lagi ke Sumatera Utara, ini udah bisa kita lihat dari sekarang atau udah coba bisa kita kalkulasikan terka-terka dari sekarang atau masih jauh? Kalau dari sisinya Pak Agus gimana? Begini, saya hampir meyakini ya bahwa ini bukan fase akhir dari Gibran. Ini test case saja sebenarnya. Test case secara politik bagi Gibran. Kalau dia berhasil membuat legasi baru, memiliki gagasan besar, dia mampu menyelesaikan ekspektasi publik dengan baik ya, tentu akan beruntung bagi Gibran karena akan mudah melempangkan jalan untuk menjadi pemimpin politik di H1 ya, di Jawa Tengah 1 ya. Katakanlah gubernur Jawa Tengah atau lebih tinggi dari itu misalnya. Tapi kalau dia gagal atau dia tidak sesuai dengan ekspektasi publik, sulit bagi Gibran karena ekspektasi publik begitu besar tapi dia tidak mampu menyelami atau menyelesaikan apa yang menjadi ekspektasi publik. Tapi standarnya pemimpin politik Indonesia itu selalu mengikuti pola-pola legasi dari pemimpin yang lama. Pak Jokowi itu kan dari wali kota naik menjadi gubernur, menjadi presiden. Tentu harapan ini pasti akan dilakukan oleh pemimpin berikutnya termasuk Gibran ini. Karena ada fase yang sudah etapenya sudah mirip-mirip gitu ya. Dan ini bukan yang terakhir. Oke, kalau dari Mas Burhan terakhir gimana nih proyeksi ke depannya? Bicara soal next step-nya Gibran dan Bobi. Kalau kita mengikuti perkembangan terakhir di parlemen, kan revisi undang-undang pemilu dan pilkada sudah ditarik dari prolegnas. Jadi hampir pasti pilkada serentak diadakan bukan tahun depan, bukan pula di tahun 2023, terutama kaitannya dengan Jawa Tengah yang masa jabatannya berakhir 2023, tetapi 2024. Jadi di 2024 bulan November, itu artinya 1 bulan setelah presiden baru dilantik di 2024. Nah ini menentukan, karena bagaimanapun ketika pilkada serentak 2024 bulan November diadakan, Presiden Jokowi bukan lagi sebagai orang nomor 1 di Republik ini. Meskipun pengaruhnya saya kira tidak akan hilang dalam waktu sekejap, tetapi secara formal bukan lagi presiden. Nah di 2024 pilihannya apakah mau maju di Jawa Tengah atau Jakarta. Untuk seorang Gibran saya kira pilihannya secara strategis lebih menguntungkan kalau maju di Jakarta. Itu pun dengan syarat harus sukses di Solo. Sebab kalau sekedar biasa-biasa saja, saya kira warga akan segera mencoret namanya dari daftar calon pemimpin publik di masa depan nanti. Iya, kalau kita baca jadi kayaknya di tataran nasional maupun daerah udah siap-siap bekal buat 2024 ya. Tapi yang jelas kita lihat dulu ini ekspektasinya berbanding lurus sama realita atau enggak ya. Karena masyarakat yang akan menilai ini. Terima kasih banyak Mas Burhan, terima kasih juga Pak Agus telah bergabung di Kompas Petang. Sehat selalu, sampai jumpa lagi.